Santapan Harian Selasa 17 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-7, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Di saat ini kami datang dan berteduh bersama-Mu ya Kristus. Dalam nama-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 7 ayat 11-28. Karena itu andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Di satu sisi suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang yang lain telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi yang satu ini dengan sumpah, karena dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkaulah imam untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus telah menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang lebih baik. Banyak jumlah mereka yang telah menjadi imam, karena akibat maut mereka dicegah untuk tetap menjabat imam. Namun karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, kesempurnaan tidak dapat dicapai melalui keimaman suku Lewi yang mengikuti aturan Harun. Karena itu, untuk mencapai kesempurnaan kita memerlukan model keimaman yang lain, yang bebas dari dosa, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ia ditetapkan bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa.
Ia kudus dan kekal. Maka dari itu ia sanggup menyelamatkan semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Firman Allah mengajak kita merenungkan keterbatasan yang kita miliki dalam melakukan pelayanan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah umat berdosa yang penuh dengan keterbatasan di dalam kita melakukan segala sesuatu. Kita perlu menyadari bahwa setiap pencapaian seseorang hanya boleh terjadi atas seizin dan kehendak Allah. Sebab itu, jangan pernah kita merasa diri hebat walaupun memiliki keterampilan yang sudah diakui secara luas. Sehebat apapun, kita hanyalah debu yang diberi nafas. Ingatlah, keselamatan kita hanya bisa diperoleh melalui Kristus Yesus, melalui kasih-Nya. Yesus adalah imam yang selalu hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Kita bisa meletakkan kepercayaan kita kepadanya, mengetahui bahwa Dia selalu hadir untuk membantu dan memandu kita. Yesus datang untuk memberikan perjanjian baru yang lebih baik. Kenyataan ini seharusnya membuat kita semakin merasa rendah di hadapan Allah. Tanpa Dia, kita bukan siapa-siapa. Justru kita membutuhkan sosok-Nya yang sempurna untuk membawa kita kepada perubahan yang baik. Mari bersyukur untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita, sesuai dengan potensi dan talenta yang sudah Ia berikan. Dalam melakukan segala sesuatu, ada Allah yang hebat di balik setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dengan demikian, kita harus melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan mengandalkan Allah dalam situasi apapun. Kiranya tugas yang kita lakukan menghasilkan damai sejahtera bagi kehidupan kita dan orang lain. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih. Kami dapat mengandalkan-Mu dalam segala situasi dan datang kepadamu dalam doa. Engkau selalu hadir di tengah pergumulan kami dan memberikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.